Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, Bapak Ibu Guru, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Selamat berjumpa ya dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang revitalisasi bahasa daerah. Seperti apa revitalisasi bahasa daerah? Nah, mari kita kaji bersama Bapak Ibu Guru ya. Karena kita akan melaksanakan IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka, maka perlu mendapatkan ya pengkajian atau materi tentang revitalisasi bahasa daerah. Baik, di sini di gambar ini ya beberapa ucapan dari bahasa daerah seperti apa kabar. Nah, pangesto ya, dari mana ini bahasa ini ya? Apa kareba dan rahayu. Nah, ini masing-masing ya dari daerah. Baik. Nah, di buku ini berisi ya, ini daftar isinya kita akan kaji bersama. Daftar isi apa dasar hukum program revitalisasi bahasa daerah? Apa yang dimaksud dengan revitalisasi bahasa daerah? Apa saja tahapan kegiatan yang dilakukan dalam revitalisasi bahasa daerah? Kemudian, bahasa apa yang dijadikan sasaran dalam revitalisasi bahasa daerah? Siapa sajakah sasaran program revitalisasi bahasa daerah? Siapa yang dimaksud dengan komunitas tutur dalam revitalisasi bahasa daerah? Siapa sajakah yang dapat menjadi guru utama dalam revitalisasi bahasa daerah? Siapa saja yang dapat menjadi peserta revitalisasi bahasa daerah? Apa tujuan revitalisasi bahasa daerah? Materi apa saja yang dipelajari dalam revitalisasi bahasa daerah? Kemudian pertanyaan berikut yang akan kita kaji bersama ya, kita cari jawabannya adalah bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam revitalisasi bahasa daerah? Bagaimana bentuk keterlibatan pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam revitalisasi bahasa daerah? Kemudian, apakah provinsi lain dapat juga melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah? Program revitalisasi bahasa daerah 2022 dilaksanakan di provinsi mana saja, dan model apa saja yang akan dilaksanakan di berbagai provinsi daerah. Revitalisasi bahasa daerah. Nah, apa kabar pangesto? Apa kareba rahayu? Nah, ini ya. Ini seperti apa revitalisasi bahasa daerah? Mari kita kaji bersama-sama ya, Bapak Ibu Guru. Nah, di sini di buku saku ada pertanyaan, apa dasar hukum program revitalisasi bahasa daerah? Nah, di sini program revitalisasi bahasa daerah merupakan salah satu upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia
Upaya ini tentunya didasarkan pada amanat pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selain itu, upaya ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 42 ayat 1 serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Apa yang dimaksud dengan revitalisasi bahasa daerah? Revitalisasi bahasa daerah secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek merupakan salah satu dari program perlindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, dan keluarga. Nah, apa saja tantangan kegiatan yang dilakukan dalam revitalisasi bahasa daerah? Dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah dikoordinasi dan difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Bahasa Kemendikbudristek. Revitalisasi bahasa daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. 1. Koordinasi antara pemerintah pusat, Badan Bahasa dan UPT-nya dan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Diskusi kelompok terpimpin ya. DKT, FGD ya. Focused Group Discussion dalam rangka penyusunan model pembelajaran bahasa daerah. Nah, revitalisasi bahasa daerah ini dilaksanakan oleh Badan Bahasa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sastrawan, budayawan, dosen, guru, dan penggiat bahasa sastra daerah. Pelatihan guru utama, Training of Trainer, TOT, untuk para guru utama yang akan melakukan diseminasi kepada para guru atau pengajar bahasa daerah yang ada di tiap kabupaten kota masing-masing. Pelatihan ini difasilitasi oleh Badan Bahasa dengan melibatkan para narasumber dari kalangan pemerintah daerah, sastrawan, budayawan, dosen, guru, dan pegiat bahasa sastra daerah. 4. Diseminasi model pembelajaran bahasa daerah dalam rangka revitalisasi bahasa daerah kepada para guru atau pengajar bahasa daerah di tiap sekolah atau komunitas. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di tiap sekolah atau komunitas. Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat sekolah tinggi sampai provinsi. Tingkat sekolah hingga provinsi. Festival ini merupakan sarana atau ajang penampilan hasil revitalisasi baik berupa lomba maupun unjuk kebolehan.
4. Bahasa apa yang dijadikan sasaran dalam revitalisasi bahasa daerah? Bahasa yang dapat dijadikan sebagai bahasa sasaran program revitalisasi bahasa daerah adalah bahasa-bahasa daerah yang daya hidupnya perlu ditingkatkan dan dikembangkan penggunaannya. Bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi bahasa daerah adalah bahasa daerah yang sudah diidentifikasi dan dipetakan dalam peta bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Peta bahasa tersebut dapat diakses melalui halaman ini ya. Kemudian, siapa sajakah sasaran program revitalisasi bahasa daerah? Sasaran program revitalisasi bahasa daerah adalah guru, kepala sekolah dan pengawas, siswa, dan komunitas tutur. Kemudian, siapa yang dimaksud dengan komunitas tutur dalam revitalisasi bahasa daerah? Komunitas tutur adalah para penutur bahasa daerah yang terdiri atas keluarga, maestro, dan bagiat perlindungan bahasa dan sastra daerah. Siapa sajakah yang dapat menjadi guru utama dalam revitalisasi bahasa daerah? Nah, guru utama dapat berasal dari guru bahasa daerah di wilayah yang terdapat guru bahasa daerah atau penutur jati bahasa daerah yang aktif menggiatkan penggunaan bahasa daerah di wilayah yang minim atau bahkan tidak ada guru bahasa daerah. Siapa sajakah yang menjadi peserta revitalisasi bahasa daerah? Sasaran peserta revitalisasi bahasa daerah untuk tahun 2022-2023 dikhususkan untuk siswa pada usia SD dan SMP. Apa tujuan dari revitalisasi bahasa daerah? Tujuannya adalah menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan menyenangkan, menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah dengan penuh sukacita, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan untuk mempertahankan bahasa daerah serta menentukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Nah, pertanyaan berikutnya, materi apa saja yang dipelajari dalam revitalisasi bahasa daerah? Yaitu materi yang dapat diajarkan dalam revitalisasi bahasa daerah berupa membaca dan menulis aksara daerah. Yang kedua, menulis cerita pendek, cerpen, membaca dan menuliskan puisi, sajak, gurit, mendongeng, pidato, tembang, tradisi, dan komedi tunggal atau stand up komedi. Bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam revitalisasi desa daerah? Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan berperan sebagai pelaksana program dengan berkoordinasi dengan UPT, dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab baik secara pelaksanaan maupun penganggaran. Bagaimana bentuk keterlibatan pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam revitalisasi bahasa daerah? Pengawas, kepala sekolah, dan guru bekerja sama untuk memastikan proses pembelajaran bahasa daerah di sekolah terlaksana. Apakah provinsi lain dapat juga melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah? Setiap provinsi memiliki wewenang untuk melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan skema yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program revitalisasi bahasa daerah tahun 2022 dilaksanakan di provinsi mana saja? Nah, coba ini Bapak Ibu Guru, inilah provinsi-provinsi yang melaksanakan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku,
Maluku Utara, dan Papua dengan 38 bahasa sasaran. Nah, ini ya. Nah, pada akhirnya model apa saja yang akan dilaksanakan di berbagai provinsi tersebut? Revitalisasi bahasa daerah dilaksanakan dalam 3 model. Model A, karakteristik daya hidup bahasanya masih aman, jumlah penutur masih banyak, masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya. Pendekatannya, pewarisan dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah berbasis sekolah. Pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Ini model A ya Bapak Ibu. Sekarang model B, karakteristiknya adalah daya hidup bahasa tergolong rentan, jumlah penutur relatif banyak, bahasa digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain. Pendekatan pewarisan dapat dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah berbasis sekolah jika wilayah tutur bahasa itu memadai. Pewarisan dalam wilayah tutur bahasa juga dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas. Model C, karakteristiknya adalah daya hidupnya bahasanya kategori mengalami kemunduran, terancam punah atau kritis. Jumlah penutur sedikit dan dengan sebaran terbatas. Pendekatannya, pewarisan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas. Pembelajaran dilakukan dengan menunjukkan 2 atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat seperti tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Inilah revitalisasi bahasa daerah yang akan dilaksanakan ya di tahun 2022 ini. Apakah provinsi Bapak Ibu guru sudah termasuk di dalam revitalisasi daerah bahasa daerah? Silahkan ya. Ini ada Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua dengan 38 bahasa sasaran. Baik Bapak Ibu guru, inilah ya revitalisasi bahasa daerah. Tentunya dengan materi ini Bapak Ibu guru mendapatkan pencerahan ya bahwasannya bahasa daerah itu harus direvitalisasi ya agar tidak punah, dan itu akan menjadi kekayaan ya budaya dan bahasa di Indonesia dan yang harus dilestarikan. Baik, semoga ini bermanfaat dan Bapak Ibu guru bisa memahaminya dan bisa melaksanakan. Baik, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan Bapak Ibu guru bisa mendapatkan file ini ya tentang revitalisasi bahasa daerah. Tentunya dengan cara Bapak Ibu guru menontonnya ya. Menonton dengan selesai ya, agar dipahami lebih utuh. Kemudian Bapak Ibu guru mendukung dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share kepada rekan-rekan lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.